Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maya Utami Dewi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Dan pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan mengenai bentuk dan jenis-jenis korupsi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi dari bentuk dan jenis-jenis korupsi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan pahami dulu tujuan instruksional umum maupun tujuan instruksional khusus diberikannya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi, khususnya untuk subtema jenis dan bentuk-bentuk korupsi. Untuk tujuan instruksional umum, diharapkan mahasiswa dapat mengerti, memahami, mendalami, dan menghayati, serta menjelaskan tentang latar belakang esensi pendidikan anti korupsi. Sedangkan tujuan instruksional khusus adalah mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang dan filosofi pendidikan anti korupsi, terutama untuk bentuk dan jenis-jenis korupsi. Untuk bentuk korupsi, bentuk dan jenis-jenis korupsi di berbagai negara tidak sama. Hal ini tergantung pada pengalaman atau sejarah negara terkait dan dapat dikembangkan berdasarkan praktek korupsi atau kreativitas dari para perampok harta rakyat dan negara. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang sebagian berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menurut KPK tahun 2006 nomor 25. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara ini tergolong perbuatan atau tindak pidana korupsi. Demikian pula rumusan pasal 3 juga tergolong tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menurut KPK tahun 2006 halaman 27. Pasal 2 dan 3 ini adalah korupsi dalam bentuk merugikan keuangan negara. Suap menyuap sendiri merupakan satu tindakan yang diatur dalam 5 pasal dari Undang-Undang Korupsi. Pasal 5 ayat 1 huruf A menyatakan bahwa setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, termasuk perbuatan suap menyuap. Demikian pula pasal 5 ayat 1 huruf B yang berbunyi memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau hubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, termasuk juga kategori suap menyuap. Nah, kalau kita cermati dari bunyi pasal 5 ayat 1 huruf A dan B ini, semuanya dikhususkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena kita lihat tindak pidana korupsi ini marak terjadi di lingkup tingkat pegawai negeri atau penyelenggara negara. Mengapa bisa demikian? Berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan dari materi-materi sebelumnya,
Di situ menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara ini punya kewenangan khusus di mana mereka dapat menyalahgunakan kewenangan tersebut untuk tindakan-tindakan yang mengarah kepada kasus korupsi. Nah, seperti memberikan sesuatu, kemudian menjanjikan sesuatu yang sifatnya itu katakanlah untuk melancarkan suatu kegiatan operasional yang dalam tanda petik kegiatan atau operasional itu harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan dari pihak penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan tersebut, maka ini masuk dalam kategori kegiatan suap menyuap, ya. Nah, kemudian suap menyuap terdapat pula dalam rumusan pasal 5 ayat 2, yaitu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dalam ayat 1 huruf A dan B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pidana penjara yang dikenakan kepada pihak yang menerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Pasal 11, 12, dan 13 berkaitan dengan pasal 5 mengenai suap yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi intinya siapapun yang menjanjikan memberikan sesuatu ya kepada pegawai negeri atau pihak penyelenggara negara, termasuk bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji tersebut, ini akan mendapatkan pidana yang sama, ya, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian rumusan suap dalam pasal 11 berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Pasal 12 huruf A berunsurkan suap, di mana berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Demikian pula pasal 12 huruf B yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya tergolong tindakan suap menyuap. Pasal 13 yang berbunyi setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, maka termasuk rumusan suap yang berkaitan dengan posisi pegawai negeri. Sehingga ini menjadi perhatian kita semua bahwa ketika pegawai negeri tersebut atau penyelenggara negara tersebut sedang berada pada posisi yang cukup strategis di sini dan dia mendapatkan sesuatu yang diduga bertentangan dengan kewajibannya, ini maka akan dimasukkan dalam tindakan suap menyuap.
Pasal 12 huruf C dan D ini memuat ketentuan suap yang menimpa hakim dan advokat. Nah, kalau yang sebelumnya pasal 5, pasal 11, 12A dan B itu lebih mengarah kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Nah, kalau untuk yang pasal 12 huruf C dan D ini memuat terkait kasus suap yang menimpa hakim dan advokat. Pasal 12 huruf C itu berbunyi, hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Nah, karena hakim ini biasanya diketahui harus membuat satu keputusan untuk sebuah perkara di pengadilan. Nah, jika ada beberapa pihak yang memberikan hadiah atau memberikan janji-janji terkait dengan putusan perkara yang akan diberikan, kebetulan pada saat itu sedang ada perkara yang disidangkan, ini bisa dianggap masuk ke kategori suap. Sementara itu pasal 12D menyatakan seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan yang nanti akan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Jadi kalau 12C ini lebih mengarah kepada hakim, untuk 12D ini kepada advokat, ya. Jadi di sini diharapkan kalau diberikan hadiah atau diberikan janji yang terkait dengan hal-hal yang nanti akan mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan dengan perkara yang sedang terjadi. Nah, ini dianggap kegiatan suap. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian ya, di 12C itu untuk hakim, 12D itu untuk advokat. Selain pemerasan, perbuatan curang juga dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana korupsi. Hal ini diatur secara rinci dalam pasal 7 dan 12. Pasal 7 ayat 1 huruf A menyatakan, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Kemudian pada pasal 7 ayat 1 huruf B berbunyi, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, ya, ini akan masuk dalam kategori perbuatan curang jika orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan tadi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi malah melakukan kecurangan. Karena bertindak sebagai pengawas, maka berhak untuk melakukan atau mungkin memberikan kebebasan kepada bagian-bagian yang diberikan pengawasan. Sehingga mereka bebas untuk berbuat curang. Apakah dari bahan-bahan yang dipergunakan, apakah dari tata cara kontrak untuk pembuatan pembangunannya, apakah dari pengerjaannya sendiri yang tidak dilakukan audit dan lain sebagainya, diseleksi ya. Nah, ini yang akhirnya nanti akan dapat merugikan, membahayakan keamanan orang atau keselamatan negara. Selain hal-hal yang sudah dibahas tadi, terdapat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Apa saja? Yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Ini sesuai pasal 21.
Kemudian yang kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Nah, jadi misalkan contoh untuk yang pertama ya, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Harusnya perkara korupsi ini itu bisa cepat selesai. Tapi karena ada beberapa pihak yang mempersulit proses pemeriksaan perkara korupsi tersebut, mengakibatkan proses itu berjalan lambat. Dan kelambatan proses itu mengakibatkan tidak terkumpulnya bukti yang valid, tidak terkumpulnya bukti yang kuat. Dan kondisi ini berimbas pada hasil pemeriksaan yang tidak bisa diberikan secara cepat. Nah, kegiatan ini termasuk salah satu contoh merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Nah, kemudian yang kedua, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Nah, jadi di sini pada saat dicari saksi, pihak-pihak yang mungkin bisa membantu supaya kasus korupsi ini bisa terungkap, ini tidak memberikan keterangan yang benar atau mungkin tidak mau memberikan keterangan, sengaja menutup-nutupi. Nah, ini juga termasuk dalam kategori jenis tindak pidana lain yang masih terkait dengan tindak pidana korupsi. Kemudian yang berikutnya, bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka. Nah, ini juga ada pasalnya, yaitu pasal 22 dan pasal 29. Jadi pihak perbankan sebagai badan pengelola keuangan di sini harusnya bisa memberikan keterangan rekening dari tersangka. Karena ini kasus yang dalam tanda petik spesial ya. Jadi kalau ada kasus saja maka rekening nasabah itu baru bisa dibuka seperti itu. Tapi jika tidak, memang menjadi kewajiban dari pihak perbankan untuk melindungi privasi dari nasabahnya. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang menjadi tameng buat para perbankan jika ada kasus korupsi itu menjadi kurang ini ya, berkooperasi begitu, berkooperat begitu, bekerja sama karena harus membuka atau menunjukkan rekening dari nasabah yang sebetulnya itu bertentangan dengan bagaimana mereka memberikan nilai kenyamanan kepada para nasabahnya. Kemudian yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Nah, jadi pada saat kita meminta beberapa saksi atau mungkin para pakar ahli yang diminta untuk bisa memberikan masukan supaya kegiatan pemeriksaan perkara korupsi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itu harapannya. Tapi kalau para saksi atau para ahli ini ternyata tidak bisa memberikan keterangan, menolak begitu ya, dengan berbagai alasan yang membuat kita tidak bisa melanjutkan untuk pemeriksaan perkara, atau bahkan memberikan keterangan yang bersifat palsu, yang jika ditelaah lagi akhirnya tidak valid seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Nah, jadi bisa dikatakan pada saat seseorang itu memegang jabatan dan punya wewenang atau kekuasaan di beberapa tempat atau bagian, nah pada saat dia melaksanakan jabatannya tadi, tentunya kan ada orang-orang yang katakanlah dipercaya untuk membantu. Nah, orang-orang ini terkadang memegang banyak rahasia jabatan yang tidak diinformasikan kepada pihak-pihak lain. Nah, ini termasuk dalam tindakan jenis tindak pidana lain. Kemudian yang berikutnya, saksi yang membuka identitas pelapor. Ya, jadi di sini bisa saja pelapor itu kan orang yang ingin supaya permasalahan ini diangkat, supaya kasus korupsi ini bisa dibuktikan gitu ya. Nah, ketika memanggil seorang saksi, ternyata ada saksi yang menyebutkan atau membuka identitas pelapor. Nah, ini dilarang. Karena apa? Kita bertugas untuk melindungi dari pihak pengelola pemberantasan korupsi ini punya tugas dan wewenang untuk melindungi para pelapor tindak pidana korupsi tadi. Mereka melaporkan itu kan tujuannya supaya segera ditindaklanjuti karena hal itu bersifat merugikan.
Tapi mereka juga meminta identitas pelapor itu tadi disembunyikan. Nah, tetapi kalau dari saksi tadi membuka identitas pelapor, ini dianggap dia melakukan jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, berikutnya kita mengarah kepada jenis-jenis korupsi. Banyak jenis korupsi yang dapat diidentifikasi. Menurut Haryat Moko, mengutip pendapat Yves Meny, membagi korupsi ke dalam 4 jenis, yaitu korupsi jalan pintas, korupsi upeti, korupsi kontrak, dan korupsi pemerasan. Al-Barveshi 2006 halaman 2-3. Korupsi jalan pintas terlihat dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, pembayaran untuk keuntungan politik, atau uang balas jasa untuk parpol dan money politik. Nah, jadi kita melihat bahwa ada jenis-jenis korupsi menurut pandangan beberapa pakar, diantaranya Haryat Moko menyebutkan ada 4 jenis. Korupsi jalan pintas, upeti, kontrak, dan pemerasan. Nah, jalan pintas ini contohnya dalam kasus penggelapan uang negara. Yang paling gampang ya, karena punya wewenang di situ, kebetulan punya kapasitas untuk bergerak bebas di lingkup pemerintahan. Nah, ini jalan pintas yang cepat untuk mendapatkan kekayaan. Itu salah satu contohnya. Kemudian korupsi upeti ini merupakan bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Jadi hanya jabatan-jabatan tertentu saja yang memungkinkan untuk mendapatkan upeti tadi. Nah, karena jabatan yang disandangnya, seseorang mendapatkan persentase keuntungan dari berbagai kegiatan. Karena memang dia di jabatan yang sangat strategis ya. Apakah keuntungan itu dari sisi ekonomi maupun politik, termasuk pula upeti dari bawahan dan kegiatan-kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara. Nah, kemudian yang berikutnya ada korupsi kontrak, yaitu korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar. Termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Berikutnya adalah korupsi pemerasan, terkait dengan jaminan keamanan dan urusan gejolak internal dan eksternal. Perekrutan perwira menengah TNI atau polisi ini menjadi manajer Human Resource Department atau pencantuman nama perwira tinggi dalam Dewan Komisaris Perusahaan merupakan contoh dari korupsi pemerasan. Jadi menggunakan jaminan keamanan, kemudian orang-orang yang punya jabatan atau mungkin pangkat yang cukup dipandang ya. Nah, di sini mereka dipakai namanya dengan jabatan yang dimilikinya, kemudian dicantumkan menjadi dewan komisaris ya. Kemudian menjadi dewan penasehat, menjadi komisaris besar atau utama, misalkan seperti itu di beberapa perusahaan. Nah, ini merupakan contoh kasus pemerasan ya. Karena tentunya dengan mencantumkan beberapa oknum tersebut, ini tentunya akan memberikan rasa segan tersendiri ya. Kemudian tentunya kita juga harus memberikan semacam royalti tersendiri untuk jabatan yang sudah dimiliki. Tidak hanya terjadi di perusahaan saja, bisa saja di beberapa perguruan tinggi misalkan. Nah, di situ mencantumkan nama beberapa profesor misalkan untuk menjadi katakanlah rektor atau mungkin menjadi wakil rektor di beberapa perguruan tinggi. Nah, padahal mereka mungkin tidak berdomisili di situ. Nah, ini juga bisa kita kategorikan untuk kasus korupsi pemerasan tadi. Jadi mereka memang sengaja mencantumkan nama-nama orang-orang yang memiliki jabatan ataupun pangkat yang sangat relevan dengan bidang yang akan mereka masuki tadi. Termasuk pula dalam korupsi jenis ini adalah membuka kesempatan
kepemilikan saham kepada orang kuat tertentu untuk menghindarkan akuisisi perusahaan yang secara ekonomi tidak beralasan. Nah, jadi dibukakan semacam investasi atau kepemilikan saham kepada orang-orang tersebut yang memiliki jabatan dan mungkin punya pengaruh besar juga. Nah, di sini dengan tujuan menghindarkan akuisisi perusahaan yang sebetulnya secara ekonomi itu alasannya tidak cukup kuat begitu. Karena mereka mungkin bisa saja tidak paham, mereka juga mungkin tidak begitu katakanlah sesuai dengan bidangnya begitu ya. Jadi hanya dipasang di situ saja dan diberikan kesempatan untuk ikut investasi. Nah, ini masuk dalam kategori korupsi pemerasan. Nah, berikutnya kita lihat untuk jenis-jenis lainnya. Kita buka dulu. Selanjutnya dalam literatur fikih ada 6 jenis korupsi yang tidak boleh dilakukan. Apa saja? Yaitu penggelapan, penyuapan, perampasan, pencopetan, pencurian, dan perampokan. Menurut KPK tahun 2007 halaman 7. Widodo seorang pakar membagi korupsi ke dalam 3 bentuk, yaitu graft, bribery, dan nepotism. Menurut Azhari tahun 2006 halaman 8. Graft sendiri ini merupakan korupsi yang dilakukan biasanya tanpa melibatkan pihak ketiga, seperti menggunakan atau mengambil barang kantor, uang kantor, dan jabatan kantor untuk kepentingan diri sendiri. Jadi untuk graft ini dilakukan sendiri, tidak memerlukan pihak-pihak lain. Korupsi tipe ini bisa berlangsung karena seseorang itu memiliki jabatan atau kedudukan di kantor. Ya, jadi dengan wewenang yang dimiliki, maka dia bebas untuk melakukan apapun dan tentunya dengan memanfaatkan jabatan yang dimiliki tadi. Nah, ini adalah contoh dari bentuk graft. Bribery adalah pemberian sogokan, suap, atau pelicin agar dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat yang menguntungkan sang penyogok. Nah, untuk bribery ini biasanya pihak lain ya. Jadi mereka menginginkan dengan memberikan semacam sogokan atau suap atau pelicin tadi, maka pihak pimpinan atau orang-orang yang punya jabatan tertentu tadi itu akan membuat keputusan yang berbeda dan diharapkan keputusan yang dihasilkan itu bisa menguntungkan mereka. Nah, kemudian untuk nepotisme adalah tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pertimbangan objektif, tetapi atas pertimbangan kedekatan karena kekerabatan, kekeluargaan, atau pertemanan. Nah, jadi model yang ketiga yaitu nepotisme, ini cenderung untuk mengambil suatu keputusan itu tidak secara objektif, tapi hanya berdasarkan pandangan like and dislike, terutama untuk yang memiliki hubungan keluarga, kekerabatan, atau pertemanan saja. Nah, ini adalah beberapa kategori tindak pidana korupsi menurut seorang pakar yang bernama Widodo. Kemudian menurut Marshall tahun 2011 menunjukkan bahwa pada masyarakat demokrasi itu diidentifikasi ada 3 tipe korupsi, yaitu grand corruption, bureaucratic corruption, dan legislative corruption. Untuk grand corruption adalah tindakan elit politik, termasuk di dalamnya adalah pejabat-pejabat yang terpilih, di mana mereka menggunakan kekuasaannya itu untuk membuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Elit politik yang korup atau yang melakukan tindak pidana korupsi ini dapat mengubah kebijakan nasional
atau implementasi. Kebijakan nasional untuk melayani kepentingan mereka. Dengan kewenangannya, mereka juga dapat menggelapkan belanja publik demi kepentingan mereka. Tipe korupsi ini yang paling sulit diidentifikasi. Kenapa? Karena para elit itu dapat memanfaatkan celah atau lubang peraturan atau kebijakan yang mereka buat. Jadi mereka itu kan yang membuat peraturan. Mereka yang membuat kebijakan. Nah, mereka paham di mana celah yang dapat disisipi untuk melakukan kecurangan tersebut guna memenuhi kepentingan mereka dan kroni-kroninya. Nah, ini adalah grand corruption. Berikutnya, bureaucratic corruption adalah tindakan korupsi yang dilakukan para birokrat yang diangkat, yang dilakukan demi dan untuk kepentingan elit politik ataupun kepentingan mereka sendiri. Dalam bentuknya yang kecil, korupsi birokrasi biasanya terjadi ketika masyarakat atau publik memerlukan pelayanan cepat dari birokrat dengan imbalan uang atau materi tertentu. Dalam konteks ini, penyuapan atau bribery dilakukan untuk memperlancar urusan tertentu. Korupsi jenis ini juga terjadi di lembaga peradilan, utamanya untuk mempengaruhi keputusan pengadilan yang biasanya akan menguntungkan pihak yang berperkara. Nah, jadi untuk yang bureaucratic corruption ini dilakukan oleh para birokrat, ya. Jadi di sini ketika masyarakat itu memerlukan pelayanan yang cepat dari para birokrat, itu harus diberikan imbalan atau materi tertentu. Nah, kondisi ini sepertinya menjadi satu kebiasaan, sehingga hal ini kemudian menjadi budaya di negara kita, karena sudah terbiasa kalau kita mengurus segala sesuatu, misalkan saja mengurus KTP, mengurus surat-surat, ya, mulai dari tingkat ke-RT-an, ke RW-an, kemudian sampai tingkat kelurahan, ya, kecamatan. Nah, ini kita melihat memang banyak hal-hal yang kaitannya itu untuk memperlancar urusan-urusan tersebut, mempercepat urusan-urusan tersebut, itu harus diberikan imbalan berupa uang atau materi tertentu. Seperti itu. Nah, berikutnya legislative corruption. Ini menunjuk pada perilaku voting dari legislator yang mungkin dapat dipengaruhi. Dalam kasus korupsi ini, biasanya legislator itu disuap oleh kelompok kepentingan tertentu, di mana membuat legislasi yang dapat mengubah rantai ekonomi yang berkaitan dengan yang namanya aset. Amin Rais membagi korupsi dalam 4 tipologi yang harus diwaspadai, yaitu korupsi ekstorsif, korupsi manipulatif, korupsi nepotistik, dan korupsi subversif. Al-Barbashi tahun 2006 halaman 3. Jadi kalau untuk yang ketiga, legislative corruption, ini perilaku voting dari legislator yang dapat dipengaruhi. Jadi untuk pemilihan tertentu, ya, ini diberikan satu imbalan berupa dana sekian kepada beberapa pihak legislator yang dapat dipengaruhi, sehingga nanti akan mengubah keputusan, kebijakan, peraturan-peraturan yang mungkin terkait dengan rantai ekonomi atau yang terkait dengan aset yang dimiliki oleh negara ini. Nah, berikutnya kita akan membahas dari 4 tipologi yang harus diwaspadai dalam korupsi. Yang pertama yaitu korupsi ekstorsif. Di sini merujuk pada situasi di mana seseorang itu terpaksa melakukan penyogokan. Kenapa? Agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atau perlindungan atas hak dan kebutuhannya. Nah,
Sebagai contohnya, seorang pengusaha terpaksa memberikan sogokan atau bribery kepada pejabat tertentu dengan harapan agar mudah mendapatkan izin untuk usaha atau memperoleh perlindungan terhadap usaha yang dijalankan. Nah, ini contoh konkretnya untuk jenis korupsi ekstortif. Jadi pengusaha supaya usaha di wilayah tersebut mendapatkan izin dengan mudah, kemudian dijamin, dilindungi. Nah, ini terpaksa harus memberikan sogokan kepada pihak-pihak tertentu ya, kepada pejabat tertentu. Nah, ini dari kasus korupsi ekstortif. Berikutnya korupsi manipulatif. Biasanya jenis ini merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, jadi memang usahanya sudah tidak baik ya. Jadi dalam hal ini dia niatnya untuk mempengaruhi agar kebijakan atau keputusan pemerintah itu nanti mendapatkan untung buat dirinya, ya. Nah, di sini contohnya sekelompok konglomerat memberikan uang kepada bupati, wali kota atau gubernur agar peraturan yang dibuat itu selalu menguntungkan para konglomerat tersebut. Ya, ini yang akhirnya nanti bisa dikatakan para konglomerat itu yang mengatur arah dari perekonomian, mengatur arah dari politik, membuat budaya tersendiri. Karena apa? Mereka dengan uang yang dimiliki ini mampu untuk membeli kepemimpinan seseorang di wilayah tersebut. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Berikutnya korupsi nepotistik, di mana pada jenis korupsi ini biasanya merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak, keponakan, dan saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon. Dengan perlakuan istimewa ini, para kroni pejabat tadi dapat menangguk keuntungan yang besar. Korupsi jenis ini umumnya berjalan dengan cara melanggar aturan main yang sudah ada. Pelanggaran tersebut tidak dapat dihentikan. Kenapa? Karena di belakang korupsi nepotistik itu pastilah berdiri seorang pejabat yang biasanya merasa kebal hukum. Nah, ini juga harus kita waspadai ya dari korupsi nepotistik dengan menggunakan kewenangan yang ada dan kemudian pejabat tersebut merasa kebal hukum, dia memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, mulai dari anak, saudara, istri, suami, mungkin seperti itu ya, untuk menduduki beberapa tempat atau mungkin ikut masuk dalam beberapa proyek yang memiliki nilai keuntungan yang cukup besar yang nanti bisa didapatkan oleh pejabat tersebut. Nah, berikutnya korupsi subversif. Jenis tindakan korupsi ini biasanya berupa pencurian terhadap kekayaan negara yang biasanya dilakukan oleh para pejabat negara. Berbekal kekuasaan dan wewenang yang dimiliki, mereka dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan, dijaga, dan digunakan untuk generasi yang akan mendatang. Nah, korupsi ini bersifat subversif terhadap negara. Kenapa? Karena negara telah dirugikan besar-besaran dan dalam jangka yang sangat panjang. Dapat mengganggu jalannya roda negara. Ini juga harus kita waspadai karena korupsi subversif ini biasanya ngambilnya nggak kecil ya. Jadi dalam skala yang sangat besar dan merugikan negara dan dampaknya bisa mengganggu stabilitas roda negara yang sedang berjalan. Di bidang apapun, apakah di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, ini yang harusnya kita jaga. Jangan sampai kekayaan alam sumber daya yang kita miliki ini
hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi seseorang atau golongan tertentu saja. Tetapi harapannya sumber daya yang kita miliki itu bisa kita jaga, bisa kita rawat, bisa kita selamatkan untuk kepentingan generasi muda yang akan datang. Secara lebih rinci, Syed Hussein Alatas itu membedakan jenis korupsi ke dalam 7 bentuk. Ada transactive corruption, extortive corruption, investive corruption, nepotistic corruption, defensive corruption, anthogenic corruption, supportive corruption menurut Al-Bashi tahun 2006 dalam bukunya halaman 3 sampai dengan 4. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu dari 7 jenis korupsi ini. Yang pertama, korupsi transaksi atau transactive corruption. Jenis ini muncul karena adanya kesepakatan timbal balik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Adanya kesepakatan timbal balik. Antara siapa? Antara pihak pemberi dan pihak penerima. Nah, tentunya kesepakatan ini demi keuntungan kedua belah pihak. Jadi tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tapi kedua-duanya ini mendapatkan keuntungan. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dengan pemerintah atau antara masyarakat dan pemerintah. Sudah ada contohnya ya. Nah, kemudian pihak pemberi ini dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam diri, kepentingan, orang dan hal-hal yang dihargai, termasuk dalam kategori extortive corruption. Nah, berikutnya investive corruption. Tindakan ini adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu. Selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Jadi pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung, tapi sudah ada keuntungan yang didapat seperti itu. Kemudian nepotistic corruption adalah penunjukan yang tidak sah kepada teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang istimewa dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan atau melawan hukum yang ada. Jadi kalau nepotistik ini kaitannya dengan orang-orang terdekat seperti keluarga, saudara, teman, dan lain sebagainya. Kemudian defensive corruption merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan para korban korupsi dengan dalih untuk mempertahankan diri. Nah, jadi ini salah satu hal yang kita waspadai juga. Jadi mereka merasa itu bukan tindakan yang merugikan karena tujuannya hanya untuk mempertahankan diri. Nah, ini berbahaya sekali ya untuk yang tindakan defensive corruption. Berikutnya anthogenic corruption. Korupsi yang dilakukan seseorang diri tanpa melibatkan orang lain. Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak benar atau membocorkan informasi mengenai kebijakan pembangunan wilayah baru kepada kerabat terdekat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada supportive corruption. Tindakan ini merupakan tindakan korupsi yang berupa tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya, menyewa preman untuk mengancam pemeriksa atau pihak auditor atau menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak dapat menempati posisi atau menduduki jabatan tertentu. Nah, ini supportive corruption ini tujuannya untuk melindungi atau memperkuat kegiatan korupsi yang sudah ada. Kalau sampai diganti orang, kegiatan korupsi tersebut akan berhenti dan ini mereka merasa rugi seperti itu. Oleh karena itu mereka menyewa preman atau pihak-pihak tertentu untuk mengancam
pihak auditor tadi, supaya tidak bisa melakukan pemeriksaan atau audit atau menghambat beberapa orang yang disinyalir akan menggantikan kedudukan dari pejabat tersebut, dan disinyalir orang tersebut orang yang jujur dan cakap. Ini supaya batal atau tidak menempati jabatan tersebut. Nah, jadi kalau di sini kita lihat bahwa memang bentuk dan jenis korupsi itu sangat banyak ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini dari berbagai bentuk dan jenis korupsi yang tadi sudah kita pelajari. Harapannya kita jadi lebih mengenal ternyata banyak sekali bentuk-bentuk dan jenis-jenis korupsi yang bisa dilakukan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dengan kita lebih mengenal bentuk dan jenis korupsi ini, kita jadi lebih waspada. Karena jangan sampai sosialisasi mengenai edukasi korupsi ini kita tidak paham. Ya, jadi jangan sampai kita merasa ini bukan tindakan korupsi karena kita tidak tahu bahwa itu masuk dalam kategori jenis dan bentuk korupsi. Baik, kira-kira itu dulu yang bisa Bu Maya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila penyampaian banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.